tetap mengusahakan yang baik bagi bangsa. Refleksi pagi 379. Melihat kesengsaraan bangsa Yehuda di pembuangan Babel, Nabi Yeremia berdoa bagi bangsanya. Ini doanya di Ratapan 5 ayat 1-3. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Saudara-saudara, walaupun Nabi Yeremia ditolak, bahkan dulu dianiaya pada waktu ia menyampaikan nubuat Tuhan, ia tetap mau berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas bangsanya itu dengan kesungguhan hati dan bukannya malahan mengejek. Saudara-saudara, Tuhan sudah menempatkan kita di bumi Indonesia ini dengan maksud supaya kita membawa berkat Tuhan bagi bangsa Indonesia. Tetapi tentu ada saja orang Kristen yang mengalami sindrom minoritas sehingga dia takut untuk ikut berkiprah dalam membangun bangsa. Lihatlah contoh Nabi Yeremia. Walaupun dia seorang diri memberitakan kebenaran Tuhan, bahkan sampai mengalami sengsara, dia tetap berkiprah untuk bangsanya dan tetap mencintai bangsanya demi kesetiaannya pada Tuhan. Oleh sebab itu, hai orang percaya di Indonesia, janganlah takut berkarya dalam segala bidang kerja untuk bangsa, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Ayo, jangan menyerah dan terus berjuanglah. Mari menabur untuk masa depan. Refleksi pagi 380. Apa gambaran Nabi Yeremia tentang situasi bangsa Yehuda yang berada di pembuangan Babilonia? Ratapan 5 ayat 5 dan 7 melukiskannya. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Saudara-saudara, generasi muda bangsa Yehuda yang berada di pembuangan sangatlah menderita akibat ketidaktaatan dari generasi tua yang durjana. Spiritualitas tidak takut Tuhan yang ditabur oleh generasi tua Yehuda sebagai pimpinan bangsa dituai oleh generasi penerusnya, yaitu hukuman Tuhan. Generasi tua Yehuda telah lalai untuk mengajarkan takut akan Tuhan yang berakibat fatal. Saudara-saudara, generasi muda di Indonesia pada umumnya belum berada pada posisi pengambil keputusan, karena itu adalah tanggung jawab dari generasi tua. Ini hal yang wajar saja. Oleh sebab itu, generasi tua haruslah mawas diri, benar-benar bijak, dan berwawasan jauh dalam mengambil keputusan. Kalau suatu keputusan diambil dengan pertimbangan kepentingan sesaat saja tanpa visi ke depan, niscaya generasi mudalah yang akan menuai dampak jangka panjangnya. Wahai para pimpinan gereja dan bangsa di Indonesia, marilah kita menaburkan apa yang baik untuk masa depan. Keputusan yang didasarkan pada takut akan Tuhan adalah benih terbaik untuk masa depan. Mari menabur benih yang baik.
Penderitaan yang membawa anugerah Tuhan. Refleksi pagi 381. Nabi Yeremia meratapi bangsanya karena kejahatan mereka. Ratapan 5 ayat 15 dan 16 adalah ungkapan isi hatinya. Lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Saudara-saudara, di dalam penderitaannya di pembuangan Babilonia, bangsa Yehuda kembali mengingat Tuhan dan menyesali dosa-dosanya. Penderitaan yang sangat berat itu telah membawa mereka untuk menjadi lebih sensitif terhadap kehendak Tuhan dan bertobat. Di dalam penghukumannya, Tuhan tetap mau memberikan anugerah pengampunannya melalui penyesalan dan pertobatan. Saudara-saudara, penderitaan yang kita alami belum tentulah wujud hukuman Tuhan seperti yang terjadi pada bangsa Yehuda. Meskipun demikian, orang percaya di Indonesia harus menyadari bahwa di dalam segala penderitaan ada maksud Tuhan. Bila Tuhan mengizinkan suatu penderitaan terjadi, Tuhan ingin supaya penderitaan itu makin mendekatkan diri kita kepadanya. Pertobatan adalah salah satu jalannya. Melalui penderitaan pula, Tuhan bisa membuka jalan bagi orang Kristen Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam upaya menurunkan penderitaan. Melalui pelayanan ini, kita mewujudkan kasih kita kepada bangsa kita tanpa membeda-bedakan. Melaluinya, nama Tuhan ditinggikan. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Refleksi pagi 382. Pembuangan bangsa Yehuda ke Babilonia adalah suatu penderitaan berat bagi umat Tuhan karena mereka telah ditolak dari hadirat Tuhan. Ratapan 5 ayat 19 dan 20 adalah luapan hati Nabi Yeremia. Engkau ya Tuhan bertakhta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Saudara-saudara, ditinggalkan dan dilupakan Tuhan adalah suatu penderitaan batin yang sangat berat. Kalau sorgawi itu adalah gambaran suasana kebersamaan dengan Allah, maka dibuang dan dilupakan Tuhan adalah gambaran neraka. Penderitaan batin ini tentu jauh lebih berat daripada penderitaan fisik. Saudara-saudara, kehidupan yang jauh dari Tuhan itu adalah kehidupan yang kosong, karena hanya Tuhanlah yang bisa memberi kepuasan bagi hati manusia. Banyak orang mencoba mencari kepuasan hati melalui kekayaan, jabatan, gelar, status sosial, dan kekuasaan. Tetapi semuanya akhirnya terbukti sia-sia belaka. Tanpa Tuhan, kehidupan pasti akan kosong. Itulah sebabnya, hai umat Tuhan di Indonesia, hadirkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Maka, walaupun ada penderitaan dan tantangan, damai sejahtera di hati tidak akan hilang karena ada penyertaan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan dalam menghadapi badai kehidupan adalah pilihan terbaik bagi orang percaya.
senantiasa hidup dalam pengampunan Tuhan. Refleksi pagi 383. Kitab Ratapan diakhiri dengan suatu permohonan supaya bangsa Yehuda bisa masuk kembali ke dalam hadirat Tuhan. Ini seruan Nabi Yeremia di Ratapan 5 ayat 21 dan 22. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau, apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Saudara-saudara, pertobatan hati adalah hal utama yang bisa dilakukan oleh bangsa Yehuda yang ada di pembuangan. Melalui pertobatan, Tuhan bisa memberikan anugerah pengampunannya. Memang hidup mereka masih menderita di pembuangan, tetapi bila ada anugerah pengampunan, damai sejahtera Tuhan akan melimpahi hati. Saudara-saudara, panggilan untuk bertobat dan kembali mengarahkan hati kepada Tuhan adalah panggilan yang selalu ada. Di dalam segala pergumulan orang percaya di Indonesia, bisa saja kita menyeleweng dari jalan Tuhan. Sering godaan nafsu jahat, tawaran harta, iming-iming kekuasaan, ambisi politik dan jaga gengsi menyebabkan kita melakukan hal-hal buruk yang tidak dikenan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Hanya melalui pertobatan dan pengakuan dosa, ada pengampunan dalam Yesus Kristus. Tanpa pertobatan, tidak ada pengampunan. Tanpa pengampunan, tidak ada kebersamaan dengan Tuhan. Kisah bangsa Yehuda sudah sepatutnya menjadi pelajaran bagi orang percaya di Indonesia untuk senantiasa hidup dalam pengampunan Tuhan.